Maka Rasul sudah memperingatkan, jangan sekali-kali lihat orang yang di atas itu. Karena kita tidak tahu rumah tangganya, kita tidak tahu pribadinya. Akhirnya bahagia, kaya, begitu, ketentraman itu kembalinya kemana, Pak? Ke hati. Gitu, kembalinya ke hati. Dan salah satu kebahagiaan yang bisa kita raih itu adalah dengan cara apa? Bersyukur. Bersyukur setiap Allah memberikan rezeki apapun itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita maju pada hadis yang kedua. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Kalian harus melihat pada orang yang keadaannya, kondisi baik fisik, rumah tangga, ekonomi, berbagai hal begitu pada orang yang di bawah kalian. Wala tangduru ila man huwa fauqakum, dan kamu jangan lihat pada orang yang lebih tinggi dari kalian. Berbagai hal, Pak, ya. Misalnya ada orang itu anaknya 6 dan tiap melahirkan itu mudah begitu. Tidak ada sesar. Dan kita lihat, aduh, kita mau punya anak satu juga susah. Ayo lagi can boga-boga. Kenapa? Selalu saja miskam misalnya. Selalu saja keguguran. Begitu. Yang dia lihat adalah orang yang punya anak 6, kemudian lancar begitu loh. Tidak ada masalah. Nah, ini kata Rasulullah dilarang seperti itu. Karena nanti akan lebih melemahkan spiritnya, lebih melemahkan mentalnya, begitu. Apalagi gaya kita kalau melihat orang itu melihat casing, Pak. Yang kita lihat kan casing. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Pokoknya apa yang dilihat oleh mata, kita harus langsung menyimpulkan. Kan kebiasaan kita bukan begitu. Kita lihat bahwa orang yang keluarganya utuh, anaknya banyak, kemudian ekonominya mapan, kita anggap bahagia. Jadi definisi bahagia itu adalah ketika melihat sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Gitu. Seperti melihat dalam sudut pandang kaya, Pak. Kaya itu kan jadi abstrak pada akhirnya. Coba pengertian kaya itu apa? Punya motor 1, atau punya motor 5 gitu. Atau punya mobil 1, mobil 2, mobilnya baru atau mobil lama gitu. Atau yang punya rumah 1, punya rumah 2 gitu. Karena orang yang punya rumah 1, mobil 1, motor 1, ketika melihat tetangganya rumahnya lebih mewah, mobilnya lebih mewah, walaupun sama-sama 1 ya, dan motornya lebih mewah, dia mengatakan, oh itu orang kaya gitu. Tapi dia yang mengalami punya rumah mewah, mobil mewah, motor mewah, melihat kepada orang yang rumahnya 2, mobilnya 2, motornya 2, dia mengatakan itu orang kaya. Gitu.
Akhirnya nggak ada ujungnya, Pak. Kita lihat orang yang paling kaya saja, ketika melihat alam yang belum dia kuasai, dia mengatakan saya belum kaya. Sebelum apa? Sebelum burung itu milik saya, gitu. Pada akhirnya kekayaan itu akan kembali kepada hatinya, gitu. Kalau hari ini dengan rezeki yang Allah berikan sudah cukup, anak-anak sehat, anak-anak terpenuhi kebutuhannya ya, bukan gayanya, gaya hidupnya, tapi kebutuhan terpenuhi, dan kita tidak pernah kekurangan makan, walaupun tidak setiap hari dengan daging, begitu misalnya, dan kita syukuri itu, kita orang kaya, gitu loh Pak. Kaya yang luar biasa. Dan kadang kita tidak sadar kesehatan yang Allah berikan tahun ini, Allah berikan sehat secara utuh, istri kita sehat, anak kita sehat. Kadang kita lupa bahwa Allah sedang memberikan rezeki yang luar biasa. Itu sehat loh. Makanya sangat dilarang oleh Rasulullah ketika seseorang mengkomparasi, membandingkan kepada orang yang levelnya lebih tinggi dari kita. Kita mah kemana-mana pakai motor atau sepeda, orang lain mah kemana-mana pakai mobil. Kita komparasi itu. Pada akhirnya kita jadi melemah. Dan kita akan mengejar seperti yang orang itu. Ketika dia pakai mobil dan mobilnya baru, kita mobilnya mogok terus misalnya, kita akan terus mengejar itu. Karena dilihatnya di atas gitu loh. Maka Rasul sudah memperingatkan, jangan sekali-kali lihat orang yang di atas gitu. Karena kita tidak tahu rumah tangganya, kita tidak tahu pribadinya. Akhirnya bahagia, kaya, begitu, ketentraman itu kembalinya kemana Pak? Ke hati. Gitu, kembalinya ke hati. Dan salah satu kebahagiaan yang bisa kita raih itu adalah dengan cara apa? Bersyukur. Bersyukur setiap Allah memberikan rezeki apapun itu. Itu yang kadang tidak kita lupa. Dan biasanya kalau bersyukur itu apa Pak? Kalau dapat rezeki nomplok ya, dapat uang lebih baru bersyukur. Dia tidak pernah bersyukur anaknya sehat, anaknya ceria. Ketika Bapak main ke SLB gitu, lihat anak-anak yang berbeda, harusnya Bapak syukur anak kita tidak begitu. Tapi kan kita tidak pernah bersyukur itu. Biasa saja gitu. Seolah-olah tidak ada hal yang dilebihkan. Kemudian juga istri kita soleha, tidak pernah berurusan dengan Bang Emok gitu Pak. Kan di kita kadang pulang kerja teh Pak, ayahnya orang bangun lagi gitu. Ternyata istri kita kreatif gitu, ikutan ini, ikutan sana gitu. Nah, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan coba Bapak lihat, kira-kira istri kita cantik gak Pak? Tergantung jawabannya. Kalau depan istri pasti jawabannya cantik Pak. Ya kita harus jujur. Yang cantik yang lebih juga ada kok Pak, dari istri kita. Jangan jauh-jauh membandingkan dengan artis. Dengan tetangga saja kita bandingkan yang dekat dengan kita. Ada yang lebih cantik dari istri kita. Tapi kenapa tuh kita membatasi? Kita tidak usah gombal mengatakan hanya istri kita yang cantik, nggak usah begitu. Yang cantik lebih itu banyak loh Pak. Tapi kenapa kita mempertahankan istri kita? Ada iman yang kuat di diri kita, begitu loh Pak. Bahwa ini yang harus kita syukuri ini. Ini yang diberikan oleh Allah. Ini jodoh kita itu ini gitu loh Pak. Makanya kalau orang tidak pernah bersyukur dengan anugerah kita mendapatkan istri, maka dia tidak akan merasa cukup. Dia akan mencari yang gitu. Dia akan mencari yang ekspektasinya itu lebih tinggi gitu loh. Tapi itu rahasia kita ya, nggak apa-apa, dijaga saja Pak. Nah itu Pak, jadi apa yang membatasi kita tidak meraih banyak perempuan yang cantik yang lebih dari istri kita? Ya karena keimanan kita, karena syukuran kita. Dan keluarga yang kita dapatkan dengan segala keterbatasannya,
Maka kita harus sadar bahwa menikahi istri kita itu kita menikahi dengan kekurangannya, Pak. Nah, kadang ini yang tidak kita sadari. Makanya kasih tahu Pak anak kita yang mau menikah. Jadi menikah dengan pasangan yang baru itu, kita nikahi dengan kekurangannya. Karena kalau kita tidak menikahi dengan kekurangannya, wah, Pak. Cek orang Sunda mau getreng kan atau gitu. Jadi masing-masing memiliki harapan tinggi dan tidak sesuai, ini bahaya. Yang dia bayangkan istri itu masak, menyediakan makanan, mengurus rumah, mencuci baju harus bersih, semuanya sudah. Ini nikah dengan pembantu atau nikah dengan siapa loh Pak maksudnya gitu. Jadi ekspektasi itu dia itu gitu loh Pak. Makanya ketika pulang ke rumah tidak selesai, dia marah gitu loh. Istri membayangkan punya suami itu bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika suami hanya bisa mencukupi untuk makan saja dan anak sekolah, maka dia pasti bakal marah. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Padahal sebetulnya apa ya? Saya teringat yang kemarin tuh ada yang sengaja japri ke saya. Katanya di rumah tangga dia hanya dikasih 75.000 per hari, Pak. Dan suaminya mengatakan, maaf, saya hanya mampu segini. Kalau kurang, cari sendiri, katanya. Hebat ya, Pak ya? Kata suaminya, saya hanya mampu ngasih 75.000 per hari. Kalau kurang, cari sendiri. Gitu. Lalu dia tanya ke saya bilang, Ibu, kalau suami minta jatah, seminggu 5 kali, Ibu bilang, seminggu sekali saja, saya mampunya segini. Gitu. Dan itu pun juga tidak melebihi dari 5 menit. Gitu. Saya tanya, boleh nggak begitu? Ya saya tanya ke istrinya, boleh nggak begitu? Orang lain boleh, tapi saya mah nggak bisa, Ustaz. Bukan, saya nanya aja ke ibu, boleh nggak begitu? Ketika suami minta seminggu 5 kali, istrinya hanya bilang sekali saja karena saya nggak mampu 5 kali. Atau suaminya bilang, dia ingin punya anak dan istrinya bilang, maaf, saya hanya mampu melahirkan sekali, nggak mampu kedua, ketiga. Kalau mau nambah, ya ambil aja anak yatim, kukut diurang gitu. Nah pertanyaan saya, boleh nggak begitu gitu loh? Dia jawabannya sama, orang lain mungkin boleh, kalau saya mah enggak. Enggak, saya tanya aja, boleh enggak? Dia bilang, ya bisa katanya, begitu. Kenapa bisa? Ya balas dendam. Ya balas dendam gitu. Coba jawab dengan ini, dengan hati yang benar-benar fokus. Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Takut dosa. Nah, coba. Pertanyaan saya, boleh nggak suami membatasi kewajiban pokoknya? Saya hanya mampu ngasih 75.000. Kalau mau lebih, nyari saja. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak begitu? Gitu. Maka jawabannya sama dengan yang tadi. Kalau begini beda, Pak. Sementara saya dapat segini. Sok doakan sajalah sambil berusaha, mudah-mudahan ke depan per hari nggak segini. Itu kan ngajak berjihad, ngajak jihad bareng nih dengan istrinya. Ini mah belum apa-apa, fisik masih sehat, batasi saja segitu. Nah, artinya ini kewajiban yang sama. Karena suami begitu levelnya jadi suami, dia wajib memenuhi kebutuhannya. Semua gitu. Lalu tiba-tiba sang suami bertanya, Ustaz kan saya belum mampu memenuhi rumahnya, kendaraannya ini. Ya kalau belum mampu berusaha begitu. Dan jujur dengan istri menyampaikan, saya belum mampu, tapi kita berusaha. Gitu. Itu yang dimaksud Rasulullah itu begitu. Dan juga nanti ada nasihatnya, nasihat kesabaran, nasihat bersyukur begitu. Jadi jangan terlalu pikiran melampaui batas. Bahkan saya bilang, saking wajibnya suami
Semua pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan suami, Pak. Istri itu cuma 2 tugasnya, melahirkan, menyusui, sudah, selesai. Jadi kalau istri di rumah masak, istri di rumah mencuci pakaian, mengurus anak, nyuapin anak, begitu, mengatur rumah tangga, itu tuh sedang membantu bapak, itu tuh. Membantu kita, Pak. Bukan sedang melaksanakan kewajiban, sedang membantu. Jadi makanya kalau istri cari uang itu sedang membantu sebetulnya. Gitu. Hanya karena kita saja yang tidak sadar, karena kita berpikir bahwa istri adalah melayani semuanya. Makanya saya tanya, Bapak nikah dengan siapa? Dengan pembantu, maksudnya begitu. Gitu. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya resiko jadi kepala rumah tangga mah itu. Kan pimpinan rumah tangga itu menguasai semua, Pak. Gitu. Makanya kalau satu saat istri sakit tidak masak, istri dalam kondisi tidak sempat mencuci, tidak berhak suami memarahi. Sangat tidak berhak. Karena mereka membantu kita. Sebetulnya itu tugas kita. Kalau kita tidak mampu, kalau istri kita tidak mampu, berarti kita harus mampu membayar jasa orang untuk bantu di rumah. Kan gitu ya, Pak? Nah itu. Makanya sekali lagi tidak boleh melihat, kata Rasulullah, orang yang lebih atas begitu dari kita. Berbagai hal, Pak. Baik fisik, kondisi rumah tangga, apapun itu termasuk ekonomi. Bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Nih, kata Rasulullah, kalau kamu selalu melihatnya ke atas, tidak ke bawah, itu yang menjadi penyebab bahwa kamu akan menganggap rendah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ke situ efeknya, Pak. Jadi kalau kita melihat orang yang punya kendaraannya banyak, rumahnya banyak, begitu, anaknya hebat-hebat, anaknya selalu juara kelas, terus lihatnya ke sana, maka kamu akan menganggap bahwa nikmat Allah itu rendah gitu. Jadi kalau Bapak pernah melakukan itu, bermuhasabah, Pak. Seperti Allah itu tidak peduli dengan kita. Nikmat Allah tuh begitu. Jadi karena kita melihat ke atas, seolah-olah nikmat yang Allah berikan kepada kita terendah begitu. Nah itu bahaya, Pak. Kalau sudah seperti itu, jauh dari syukuran. Kalau sudah seperti itu, maka kita tidak pernah berucap tahmid, Pak. Karena kita terjebak dengan berbagai sudut pandang keilmuan yang terbatas. Seperti begini, Pak. Pintar. Yang disebut pintar itu juara kelas, jago matematika, jago fisika, begitu ya. Itu definisi pintar tuh ke situ, ngarahnya itu. Cerdas begitu. Tapi kalau ada orang yang di sekolah itu dia selalu menjadi penengah ketika temannya berantem, dia sosialnya tinggi, selalu saja ngajak teman-temannya melakukan kegiatan sosial, atau dia selalu bersih-bersih, Pak, di sekolah nanti, resepnya beres deh gitu. Atau dia pandai bahasa, atau dia jago seni misalnya gitu. Tapi itu tidak masuk kategori pintar. Nah kita juga terjebak dengan itu pada akhirnya ketika melihat anak orang lain itu seperti ini kualitasnya, kadang dengan tidak sadar, mana mah sekolah teh tinggal itu si itu mah gitu kan, tuh lihat cina pinter kamu tuh kudu ngapakeun da segala rupa we gitu. Bari jeung teu sadar da urangnya teu ngapalkeun baheula ge gitu. Artinya kan bukan begitu caranya. Tidak boleh mengkomparasi dengan yang lebih tinggi. Jangan mendidik anak begitu. Nanti melemahkan. Setiap anak itu punya potensi, Pak. Kecerdasannya itu. Apapun itu. Kalau Bapak lihat teman-teman, aduh jago tahfidnya, hafalannya kuat. Saking kuatnya, Pak, bapaknya terusnya begini. Sampai anaknya benar-benar hafal memang gitu. Dengan cara apa namanya? Memaksa karena ingin melihat anaknya lebih unggul dari yang lain. Dan nanti tiba-tiba ketika anaknya unggul apa, Pak?
Bapak punya kepuasan tersendiri ketika banyak orang yang muji. Kan begitu pada akhirnya. Jadi sudah keluar dari real begitu. Dia mengejar hafid itu untuk apa? Meningkatkan kualitas kita. Coba orang tua ketika anaknya dipanggil juara kelas. Itu kan ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Coba dirubah Pak yang seperti itu. Kita hargai anak kita dengan kecerdasannya. Hari ini anak kita tidak muncul. Lihat Pak, ketika anak sudah ketemu yang pasnya, dia akan melejit kecerdasannya. Hanya mungkin kita saja yang kurang pas menyimpan anak kita di sini. Saya tidak bicara orang lain. Kakak saya punya anak pertama, masukkan ke pesantren. Di pesantren dia juara kelas kedua Pak. Kedua tapi dari belakang Pak, rankingnya. Ditalar tuh bisa, diajar ilmu alat harap tuh bisa, we. Sampai kemudian telepon saya, manggil, kemudian ngobrol, macam tuh bisa, we, budaknya gitu. Saya bilang, aku sama sederhana, kayak gini bisa gitu. Tapi kan tidak, ibunya kan, aduh, mahal gitu. Saya bilang begini, anak ini belum ketemu pasna gitu. Kurang diarahkan begitu nggak bisa, arahkan seperti ini nggak bisa. Dan dia tetap bertahan di sana sekolah sampai 3 tahun. Bapak tahu tidak rapotnya? Kebakaran Pak. Dan adiknya yang lebih cerdas, sok rada ngeherian gitu, ngeherian lancekna. Saya datang ke rumahnya, saya bilang, cek dia, mang ningali rapotna, tinggali, cukup. Alhamdulillah, berem makan cerah Pak ya, kelihatan. Maksudnya lamun hidung kabeh makan tidak variasi gitu. Jadi anaknya ketawa aja gitu. Saya bicaranya begitu saja. Terus ibunya bilang, "Iya gimana? Keluarkan." Tanya dia mau apa gitu. Ternyata kelebihan dia apa? Dia cuma perlu laptop. Dia belajar desain, Pak. Dan ternyata hasil desain dia ini melebihi dari rata-rata. Dan ibunya tidak tahu. Saya bilang, tanya anaknya maunya kemana, dan ternyata anaknya mau ke SMA, tapi ngambil jurusan informatika. Keluarkan dari pesantren, masukkan ke SMK, dan ternyata apa? Dia paling ustad di sana. Jadi sagoreng-goreng ada di pesantren, datang di sana, dia ngurus apa? Ngurus masjid, karena dia kan biasa di sana. Jadi Pak Ustadznya dia itu. Dia yang mengurus kegiatan halako, kegiatan kultum, dia yang ngurus semuanya. Karena dia pintar desainnya, dia kalau bikin backdrop Pak di belakang, dibikin dari apapun, selalu bagus, karena memang pekerjaan dia itu, gitu. Di pesantren oge, karena dia terus selalu di bawah itu, karena dia bisa bikin backdrop gitu, bikin kaligrafinya apa, seperti apa. Bagus, karena daya seninya kuat, gitu. Kan begitu ditalar, teu apal wae gitu. Ditanggapakeun bulugu marum teu apal-apal. Tapi begitu masuk SMK, ya SMA gitu. Teman-teman yang lainnya ya lebih soleh dia begitu. Jadi pang ustadzna we didinya teh gitu. Sekarang gimana? Sekarang kan beda. Bangun pagi untuk ke pesantren dengan bangun pagi sekarang masuk ke SMA beda Pak, semangatnya. Ketemu sekarang. Dan dia mulai masuk juara kelas. Tuh, kan pagi. Pasnya di mana gitu loh. Orang tuanya harus bicara. Aduh, gimana tuh muridnya turunan orang teh mau ayo jadi ustad. Cek saha. Kedua ketinggalan heula. Karena dia berpikir orang tuanya ingin ada anaknya jadi. Boleh Pak, harapan itu boleh. Tapi Bapak jangan paksa. Angkatan saya saja dari pesantren itu 160-an Pak, kalau tidak salah. Yang jadi cuma 10 orang Pak. Sisanya kemana? Pabrik, dagang di pasar. Itu lulusan pesantren semua. Nggak semua Pak. Yang jadi 10 orang yang duduk di sini. Bahkan teman-teman saya yang punya anaknya, kemudian ada akikahan, ada nikahan. Yang diundang siapa? Bukan orang lain, babaturan diundang karena dia merasa tidak bisa. Makanya pada satu saat saya sampaikan ini, orang tua ini sekelas dengan saya bilang begitu. Yang lainnya kan kaget.
sebangku dengan saya. Sekarang ceramahnya gantian, saya bilang. Sok Pak, ke depan, saya bilang gitu. Oh, ngedek-dek mulu. Nah, emang nggak bisa, Pak. Padahal sama bareng dengan saya guru saya ilmu. Kita nggak bisa paksa. Setiap orang itu punya ininya. Punya batas wajarnya. Punya keilmuan masing-masing. Orang tua kita apa harus ngerem. Kita harus ngerem. Dan kita harus syukur anak kita ini punya potensi. Dan potensinya adalah berbeda dengan yang lain. Jadi hindari mengatakan pintar kalau anak-anak diajar matematika. Kan sekarang di usum pandemi Pak ya, ibunya kan luar biasa tuh. Pasti paling strength tuh di rumah ibunya. Matematika diajar tuh bisa-bisa budak teh. Guru nama tara amok Pak, hidung nama wah. Hidung nama melotot. Guru nama tara amok ngajarkeun IPA, ngajarkeun fisika, ngajarkeun matematika. Hidung nama lebih galak gitu. Nah gitu Pak ya. Cuma hadis saja, insya Allah nanti lanjutkan di hadis berikutnya di Kitabul Jami Babul Adab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.